para pemegang saham, jasa pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT Semen Indonesia Tbk, para undangan dan hadirin yang kami hormati. Perkenalkanlah terlebih dahulu kami mengucapkan selamat datang dan mengucapkan terima kasih sekali lagi. Sucipto selaku Komisaris Utama, Bapak Masli Mulya selaku Komisaris, Bapak Amir Abadi Yusuf selaku Komisaris, Bapak Kenal Nama Hidayatullah selaku Komisaris, Bapak Anugrah Putri selaku Komisaris Independen tidak dapat hadir secara langsung, namun mengikuti jalan acara melalui video conference. Bapak Kuntoro Mangkusubroto selaku Komisaris Independen yang terhalang hadir. Selanjutnya saya akan memperkenalkan susunan Direksi Indonesia Tbk. Yang pertama ada Bapak Bani Maulana Mulia selaku Direktur Utama. Ada Bapak Ridwan Hamid selaku Direktur Keuangan. Ada juga Ibu Farida Haliani Sastro selaku Direktur Kepatuhan. Dan ada Ibu Tara Hidayat selaku Direktur Sumber Daya Manusia. Yaitu satu, meningkatkan likuiditas perdagangan saham perseroan, dua, meningkatkan jumlah saham yang beredar, dan ketiga, membantu meningkatkan daya tarik investor atas saham perseroan dengan menjadikan harga saham menjadi lebih terjangkau, terutama bagi para investor retail, dan juga dapat meningkatkan exposure rupiah per lembar saham akan menjadi 5 rupiah per lembar saham, dan jumlah saham ditempatkan dari stok perseroan dari semula berjumlah 3.275.120.000 lembar saham akan menjadi 16.375.600.000 lembar saham. Selanjutnya silakan di anggota direksi.
kasih Pak Ken. Terima kasih kepada Bapak Ibu Sekutu biasa yang telah bertanya setelah stock split dilakukan, apakah perseroan akan ada plan buyback saham ke depannya dan apakah ada dividen dari jilid 2. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk saat ini sampai sejauh ini rencana kami adalah melakukan stock split dulu, belum ada buyback plan. Belum ada plan perseroan untuk melakukan buyback saat ini, dan juga sampai dengan hari ini belum ada juga rencana pembagian dividen dari jilid 2 untuk tahun 2022. Belum ada rencana tersebut sampai dengan hari ini. Terima kasih. Itu jawaban dari atas pertanyaan dari yang pertama ya. Yang ada 2 pertanyaan dari Pak Buku Yoga ya. Mengapa rasio stock split berubah dari rencana sebelumnya yaitu 1:10 menjadi 1:5? Ya, memang ini kenapa berubah? Karena memang sesuai dengan hasil konsultasi perseroan dengan regulator, yaitu BPI dan juga OJK, dan untuk hasil dari konsultasi kami disarankan bahwa rasio yang lebih aman dan sesuai dengan arahan regulator adalah 1:5. Jadi kami memang mengikuti arahan dan juga hasil konsultasi kami kepada kedua regulator tersebut. Itulah mengapa kami melakukan seperti ini. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Jadi yang penanyanya namanya, maaf ya kalau saya salah, yang mana Pak Bagus Lantin Setorewo. Pertanyaannya adalah investasi yang dilakukan kepada anak perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun ini berapa ROI-nya? Ya, bisa dijawab oleh Pak Irfan sebagai Direktur Keuangan. Terima kasih. Seperti yang dikatakan bahwa investasi kita dengan ROI berapa? Average kalau kita perhatikan investasi kita dalam waktu ini targetnya mencapai 100. Nah, nanti kalau untuk tenor shipping tadi kita ROI-nya sekitar 11-12%. Terima kasih. Oke. Apakah itu tadi dari Pak Dimas Musa sebagai OJK tadi? Oke, pertanyaan berikutnya, apa yang membuat perseroan yakin bahwa dengan aksi korporasi stock split ini tidak menjadi ajang exit strategi yang mengakibatkan merugikan investor retail yang baru masuk hari ini atau setelah stock split dilakukan? Ya, terima kasih pertanyaannya. Perseroan memang tidak bisa berkomentar mengenai apa strategi investor retail. Ya, itu bukan posisi kami untuk berkomentar mengenai strategi investor, baik itu retail ataupun investor lain, gitu ya. Namun tentu manajemen perseroan punya keyakinan dan pendapat bahwa hal aksi korporasi stock split ini akan mendukung pertumbuhan nilai saham perseroan. Karena ini juga kami rasa sangat sesuai dengan kondisi kinerja dari perusahaan. Kinerja perusahaan saat ini sangat baik dan kondisi perusahaan juga alhamdulillah sangat baik, dan kami yakin dan confident dengan sisa waktu di tahun 2022 ini juga insya Allah perusahaan bisa menutup tahun dengan baik
Dan ini yang membuat kami yakin bahwa momentum ini adalah momentum yang baik untuk melakukan aksi stock split, sehingga juga mendukung pertumbuhan nilai harga saham. Tapi tentu apakah masing-masing investor punya strategi masing-masing, bukan porsi kami untuk bisa menilai itu. Terima kasih. Stefano Andre Indra, apakah ada SMDR akan membagikan spesial dividen di tahun ini? Ya, kami sampai saat ini belum bisa memastikan apa yang disebut spesial dividen. Namun sewajarnya tentu setelah akhir tahun 2022 rencananya perseroan seperti biasa akan membahas dan mengajukan kepada RUPS mengenai usulan pembagian dividen atau pembagian hasil usaha tahun 2022 yang nantinya akan diajukan dalam RUPS mendatang, di RUPS atas hasil usaha tahun 2022. Tentunya setelah adanya dividen interim yang sebelumnya sudah dilakukan, tentu rencananya dalam rencana kami akan ada dividen seperti biasa yang akan diberikan atas hasil usaha tahun 2022. Tapi apakah kategorinya disebutkan spesial dividen atau tidak, itu belum ada pembahasan atau istilah tersebut. Terima kasih. Saham SMDR per hari ini tanggal 9 November 2022 turun sebesar 2,77% dari penutupan harga sebelumnya, yaitu sebesar 2.460 per satu lembar saham. Jika SMDR akan stock split 1:5 dengan tanggal yang belum diberitahu dan akan diinfokan lebih lanjut, apakah SMDR layak untuk diinvestasi? Dengan catatan harga IPO tahun 1999 yaitu Rp500. Jika kita kalkulasikan 1:5 dengan harga sekarang 2.460 dibanding 5, yaitu harga SMDR kurang dari 500, yang artinya harga SMDR kurang dari harga IPO tahun 1999. Secara teknikal SMDR dengan time frame 15 menit, kita melihat chart MA20 yang berwarna biru bergerak ke bawah, berpotongan dengan MA50 yang berwarna hijau, membentuk dead cross. Ini merupakan konfirmasi pertama jika SMDR akan mengalami penurunan disertai volume yang besar. Tapi jika dengan time frame daily SMDR hari ini tanggal 9 November volume penjualannya lebih kecil dibandingkan 2 hari sebelumnya, maka ini akan terkonfirmasi lebih lanjut untuk perdagangan besok. Jual atau beli saham, disclaimer on, semua berdasarkan keputusan dan analisa masing-masing. Selamat berinvestasi, selamat trading.